Apakah tujuan utama hidup kekristenan kita? Apakah tujuan utama hidup saudara dan saya sebagai pengikut Kristus? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya mengajak saudara-saudara untuk membaca 1 Yohanes pada pasal yang kedua ayat 6. Sangat indah dicatat di sana. Dikatakan seperti ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Tuhan, ia ada di dalam Kristus, ia wajib, sekali lagi, ia wajib. Wajib untuk apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa tujuan utama hidup sebagai orang Kristen adalah menjadi seperti Kristus, menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Tuhan Yesus. Setiap orang Kristen harus meneladani Kristus dalam hidupnya dan mengikuti jejak hidupnya sehingga kita serupa dengan Dia. Memang banyak orang Kristen berkata, mana mungkin kita bisa sama seperti Kristus? Mana mungkin kita bisa serupa dengan Tuhan? Mana mungkin kita bisa sama seperti Tuhan? Untuk berdebat di sekitar ini, saudara-saudara, kita hanya membuang-buang tenaga, waktu, pikiran. Tetapi kalau kita mau jujur, siapa sebenarnya kita? Bagaimana cara Tuhan menciptakan kita? Tidakkah saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Dan Mazmur pasal 8 sangat tegas menyatakan bahwa Engkau menciptakan manusia hampir sama seperti Allah. Memang di dalam keilahiannya tentu kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan mungkin sama seperti Kristus. Tetapi dalam aspek kemanusiaannya, tentu kita dapat seperti Dia. Dalam tataran inilah, saudara-saudara, maka Paulus menuliskan kitab ini dan dialamatkan kepada umat Kristen yang ada di Filipi. Dalam aspek kemanusiaannya, Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan yang wajib hukumnya untuk kita lakukan. Yang pertama, yakni kerendahan hati. Alkitab mencatat yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Catat dan camkanlah hal ini, saudara-saudaraku. Yesus Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekali lagi, Ia datang ke dunia ini tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Orang yang rendah hati, saudara-saudara, adalah orang yang tidak semata-mata memikirkan dirinya dan mencari pujian bagi dirinya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang merasa dirinya tidak lebih hebat daripada orang lain. Ia sadar bahwa orang lain pun bisa hebat daripada dirinya, sekalipun ia lebih di atas daripada orang lain. Orang yang rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang rela melayani karena menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Baru memiliki harta dalam jumlah yang besar. Istilah orang sekarang OKB, orang kaya baru.
Lalu keadaan itu menjadikan dia tinggi hati dan menganggap rendah orang lain. Ketika menjadi pejabat, semua orang dipandang sebagai bawahannya, dan yang tidak sejalan dengan dia berusaha disingkirkan. Ada pula seorang hamba Tuhan atau pendeta. Ketika ia sudah mendapat gelar tinggi, jam tayang pelayanan telah melebihi hamba Tuhan yang lainnya, dipanggil ke sana kemari untuk melayani, dan ketika ia melayani membuat orang terkagum-kagum atas khotbahnya, kemudian dia lupa diri. Lalu pertanyaannya ialah, apa lebihnya kita dari Tuhan? Apa lebihnya saudara dan saya daripada Tuhan? Tidakkah ia setara dengan Allah, bahkan Allah itu sendiri? Ia meninggalkan teladan ini. Ia tunduk di depan kaki murid-muridnya. Ia menanggalkan jubah kebesarannya. Ia mengikat kain lenan di pinggangnya. Ia menuangkan air ke dalam basi. Lalu di bawah kaki murid-murid ia membasuh kaki mereka satu persatu. Apa lebihnya saudara dan saya dari Tuhan? Kalau Tuhan yang begitu agung, lebih mulia, yang memiliki segala-galanya, bahkan hidup kita adalah miliknya, menyatakan hal yang demikian, tidak salah. Jikalau penulis 1 Yohanes mengatakan, wajib hukumnya kamu hidup sama seperti Kristus. Apa lebihnya kita dari Tuhan? Bukankah dia itu adalah raja di atas segala raja? Di hadapannya kita harus bertekuk lutut. Tetapi faktanya ia mengosongkan dirinya. Artinya apa? Ia mematikan egonya. Dan itu dibuktikan di Taman Getsemani. Ia berusaha untuk meminta kepada Bapaknya, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi dalam hal ini jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ia betul-betul mematikan semua bentuk keinginan dirinya, kesenangan dirinya. Ia hanya mengingat orang lain, mengingat saudara dan saya, mengingat dunia dan manusia yang telah ada dalam cengkraman dosa. Ia rela tubuhnya menjadi korban. Lalu kita yang berdosa beroleh selamat. Tidak salah saudara-saudara, jikalau Yesus meninggalkan pesan ini tentang hal kerendahan hati. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Menghambakan diri untuk yang lain. Memberikan kehidupan untuk orang lain. Mengorbankan kesenangan demi orang lain. Terlalu banyak di antara kita tidak merasa senang kalau orang lain senang, tetapi justru merasa senang ketika orang lain susah. Hal yang kedua, saudara-saudara, yakni ketaatan. Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam hal ketaatan. Dia taat melakukan kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang dicatat dalam bacaan kita.
Dan karena itu ia berkata, Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan itu. Hal ini mau menegaskan kepada kita bahwa tidak ada alasan atau dasar lain untuk menjadi bahagian dari kehidupan yang dimuliakan di hadapan Tuhan selain kita hidup taat melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Filipi pasal 2 ayat 9. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, karena ia telah menyatakan ketaatan itu sampai pada akhir hidupnya. Karena itu saudara-saudara, dua hal ini patut kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekiranya kita mau menyelamatkan diri kita, yakni rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan taatlah melakukan kehendaknya. Jikalau kedua hal ini kita lakukan, maka Kristus membuka jalan bagi kita. Minta apa saja yang engkau inginkan kepada Bapa di sorga di dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman ini. Amin.